Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang, yakni ada Julia, kemudian ada Ika, dan terakhir ada saya sendiri, Abdul Aziz. Teman-teman semua, kelompok 9 akan sedikit memaparkan mengenai tata kelola perusahaan, kekuatan Dewan Pengawas Syariah, dan penggunaan fungsi audit internal oleh Bank Syariah di Sudan. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita beranjak ke pemaparan yang pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Ika. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya kita masuk pada bagian tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi efek beberapa mekanisme tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kekuatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada penggunaan sukarela fungsi audit internal atau IAF oleh Bank Syariah yang ada di Sudan. Selanjutnya kita masuk pada bagian pentingnya audit internal atau IA dan andalannya untuk tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya IA ini dilakukan untuk meminimkan kesalahan dan penipuan dalam konteks organisasi laba maupun non-laba. Perkembangan IA ini dikaitkan dengan pendirian Institute of Internal Auditing yang ada di Amerika Serikat. Pengembangan IA ini juga disebabkan oleh adanya apa yang disebut asimetri informasi yang dilakukan oleh direktur perusahaan dan pemangku kepentingan perusahaan. Menurut pendapat Adam 1994, bahwa perusahaan bisnis yang kompleks termasuk ke dalam lembaga keuangan, di mana lebih menggunakan IA untuk mengatasi kesenjangan informasi pada bagian dalam maupun luar perusahaan, di mana itu yang menjadi lebih rumit dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat Basel 2012 menekankan pentingnya fungsi audit internal atau IAF pada bidang perbankan dan perannya dalam menjaga CG yang sehat dan manajemen risiko yang efektif. Sudan adalah salah satu pendiri industri perbankan syariah. Namun, di Sudan penggunaan komite audit dan IAF masih bersifat sukarela, meskipun pembentukan DPS itu bersifat wajib. Baik, terima kasih teman-teman semua. Pemaparan selanjutnya sedikit akan saya sampaikan mengenai tinjauan literatur. Dan teman-teman semua, di tinjauan literatur ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada pemaparan dari Stuart dan Ken. Mereka menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan penggunaan IAF oleh perusahaan yang terdaftar di Australia, temuan relevan utama dari studi mereka mengungkapkan penggunaan asosiasi IAF secara positif dengan tingkat signifikansi yang diberikan kepada manajemen resiko dan karakteristik komite audit. Sementara itu, tidak ada hubungan signifikan yang ditemukan untuk persentase non-eksekutif di Dewan dengan penggunaan IAF. Kemudian, poin kedua, yaitu dari Carcelo pada tahun 2005 menyatakan bahwa menyelidiki faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat investasi di IA oleh perusahaan-perusahaan AS, hasil mereka menemukan bahwa investasi di IA ditentukan oleh resiko organisasi. Apakah perusahaan berada di sektor keuangan, layanan atau utilitas, arus kas operasi, dan tinjauan komite audit anggaran IA. Dari Syafi'i dan kawan-kawan pada tahun 2013, mereka menyatakan menguji peran syariah fungsi audit menggunakan survei berbasis wawancara dalam pelaksanaan syariah pemerintahan di Malaysia telah diperkenalkannya SGF begitu ya teman-teman, oleh Bank Negara Malaysia. Temuan mereka memperkuat kontribusi signifikan dan internal syariah audit dalam peningkatan syariah kepatuhan, peningkatan syariah kepatuhan, begitu teman-teman. Dan yang terakhir, poin terakhir, secara keseluruhan literatur sebelumnya meneliti berbagai aspek IAF, meskipun sedikit perhatian diberikan pada faktor-faktor yang mungkin terkait dengan pembentukan atau penggunaan IAF.
khususnya penelitian meneliti aspek EAF di bank syariah masih langka. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Metode penelitian ini itu menggunakan teori keagenan dengan sampel studinya yaitu laporan keuangan tahunan bank syariah di Sudan setelah periode krisis keuangan di tahun 2008. Total bank sasaran yang dijadikan untuk penelitian yaitu 29 bank dengan laporan keuangan yang dimulai pada tahun 2009 hingga 2013. Namun, karena banyaknya sampel yang kurang sesuai, maka hanya didapatkan 14 bank yang diteliti yang mewakili 64% dari bank yang ditargetkan. Untuk pengukuran variabelnya menggunakan analisis regresi logistik atau LRA yang digunakan untuk memprediksi pembentukan IAF. Dalam penelitian ini ada 5 hipotesis yang diuji. Yang pertama yaitu Dewan Direksi yang kuat secara positif terkait dengan penggunaan internal audit function. Hasil ini menunjukkan hasil negatif, yang berarti bahwa Dewan Direksi yang kuat tidak berhubungan dengan adanya penggunaan internal audit function. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Namun, hasil ini dikuatkan oleh pendapat dari Jensen di tahun 1993 yang berpendapat bahwa dewan dengan lebih dari 7 hingga 8 justru malah melemahkan koordinasi dan proses dalam pengambilan keputusan. Untuk hipotesis kedua yaitu keberadaan komite audit dikaitkan dengan penggunaan fungsi internal audit. Hasil ini sama dengan hipotesis pertama yaitu negatif dengan hasil P kurang dari 0,01 yang berarti tidak adanya hubungan antara keberadaan komite audit dengan penggunaan fungsi internal audit. Yang ketiga yaitu pengungkapan corporate governance yang lebih tinggi secara positif terkait dengan penggunaan internal audit function. Hasil hipotesis ini itu positif dengan hasil P kurang dari 0,05. Artinya perusahaan dengan corporate governance tinggi cenderung menggunakan internal audit function di dalam perusahaannya. Yang keempat yaitu SSB yang kuat secara positif terkait dengan penggunaan internal audit function. Hasil dari penelitian ini yaitu positif dengan artian SSB yang tinggi mendorong adanya penggunaan internal audit function di dalam perusahaannya. Hipotesis terakhir yaitu tingkat pemegang saham akun investasi tak terbatas atau unrestricted investment account holder yang lebih tinggi secara positif terkait dengan penggunaan internal audit function. Hasil ini yaitu negatif dengan P kurang dari 0,05. Artinya bank syariah dengan unrestricted investment account holder yang tinggi tidak memiliki cenderung tidak menggunakan internal audit function. Penelitian ini tidak memiliki bukti untuk mendukung hipotesis kelima. Mungkin sebagai hasil ini merupakan upaya untuk peningkatan modal dari bank syariah untuk mendorong lebih banyaknya pembiayaan untuk IAH atau Unrestricted Investment Account Holder yang dapat membuat mereka menggunakan internal audit function untuk tujuan mencerminkan kontrol internal yang baik kepada penyedia modal. Namun, tidak ada bukti yang tersedia untuk mendukung klaim dari pendapat ini.